Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertarungan besar terakhir. Saat kata sedingin es keluar dari mulut Luo Hou, seluruh lereng pegunungan tiba-tiba menjadi sunyi. Dari suasana siap bertarung, semua orang memahami dengan jelas di dalam hati mereka bahwa kemungkinan masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Pertarungan besar yang intens tidak bisa dihindari. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke wajah Luo Hou. Beberapa saat kemudian, dia sedikit mengangguk. Suaranya juga menjadi jauh lebih dingin. Karena senior Luo Hou tidak mau membiarkan kami lewat, maka kami hanya bisa menyinggung perasaanmu. Tangan Xiao Yan perlahan memegang gagang penguasa Xuan berat. Dia segera dan tiba-tiba menggambarnya. Bayangan hitam menembus udara dan angin kencang menyapu beberapa pecahan batu di depannya. Penguasa itu mengarah ke samping ke arah tanah. Dou Qi berwarna hijau melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan. Karena masalah sudah berkembang ke titik seperti itu, mereka telah mencapai tahap di mana mereka tidak bisa menyerah karena perubahan peristiwa yang tak terduga. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Mengikuti tindakan Xiao Yan, Dou Qi juga mulai dengan cepat keluar dari tubuh Sun Er dan dua orang lainnya yang berdiri di sampingnya. Gelombang kekuatan yang kuat berulang kali berdesir. Pasukan mereka mengunci Luo Hou yang berdiri di tengah dari jauh. Untuk mengalahkan musuh, pertama-tama seseorang harus mengalahkan rajanya. Orang yang paling merepotkan di kelompok iblis putih ini adalah Luo Hou ini. Selama mereka mengalahkannya, mereka tidak perlu mengkhawatirkan yang lain. Aku akan memblokir Xiao Yan dan 3 lainnya. Ye Hao, kalian berempat menghentikan siswa baru itu. Jangan menyebar saat Anda bertarung. Meski banyak mahasiswa baru, mereka tidak tahu bagaimana cara bekerja sama. Selama Anda menahan diri dengan kuat dan mengandalkan penggabungan keempat Dou Qi sinergis Anda memiliki peluang kemenangan yang cukup tinggi. Udara dingin yang samar dan berwarna putih berulang kali merembes dari tubuh Luo Hou. Tatapannya melirik Xiao Yan dan 3 lainnya sebelum beralih ke anggota kelompok iblis putih dan berbicara. Matanya yang dingin dan tajam bisa melihat kelemahan siswa baru dengan sekali pandang. Iya. Mendengar ini, keempat anggota kelompok iblis putih menjawab dengan suara yang dalam. Dou Qi di tubuh mereka melonjak, dan benang udara dingin mulai dilepaskan dari tubuh mereka. Dari kelihatannya, tampaknya semua anggota kelompok iblis putih ini mempraktikkan kedekatan es Dou Qi. Xiao Yan terlihat terpengaruh saat dia mengamati udara dingin di sekitar keempat orang itu. Kekuatan yang dilepaskan dari kolaborasi Dou Qi dengan afinitas yang sama akan dapat meningkat secara signifikan. Dilihat dari titik ini, kekuatan keseluruhan dari kelompok iblis putih secara signifikan lebih kuat daripada pimpinan kelompok iblis hitam oleh Satai. Tidak heran mereka adalah orang-orang yang menjaga pos pemeriksaan terakhir. Luo Hou ini sebenarnya berani menghadapi 4 lawan seorang diri. Jika orang ini tidak terlalu sombong, maka itu berarti dia memiliki beberapa kartu truf dan kekuatan tersembunyi. Xiao Yan berbicara kepada Sun Er dan 2 lainnya dengan lembut saat pikiran ini bertahan untuk sementara di dalam hatinya. Kita tidak perlu melakukan pemanasan dalam pertempuran ini. Karenanya, Anda semua tidak perlu menahan apapun. Cobalah yang terbaik untuk mengalahkannya. Jangan sia-siakan sedetik pun atau mungkin ada beberapa kejadian tak terduga jika kita menunda lebih lama lagi. Iya. Mereka bertiga sedikit mengangguk. Dou Qi di tubuh mereka seperti banjir yang bergejolak karena dengan cepat melewati jalur Qi di tubuh mereka. Perasaan dipenuhi dengan kekuatan menyebar di tubuh mereka bertiga. Dalam kondisi itu, yang mereka butuhkan hanyalah bergerak sedikit. Dou Qi yang melonjak akan mengikuti keinginan mereka,
dan melepaskan serangan yang menggelegar. Mengikuti Douki dari kedua belah pihak yang meresap ke seluruh tubuh mereka, suasana tegang samar-samar menjadi lebih tajam. Semua siswa yang lebih tua di lereng gunung tetap diam. Saat ini, kelompok setan putih adalah rintangan terakhir dalam kompetisi berburu energi api ini. Bahkan jika mereka tidak dapat memblokir serangan siswa baru, kelompok Xiao Yan mungkin akan mematahkan kutukan bahwa kompetisi berburu energi api adalah periode paling pahit bagi siswa baru sebelum memasuki akademi dalam. Bisakah kelompok Xiao Yan mengalahkan kelompok iblis putih? Dari salah satu sudut lereng gunung, Su Xiao menyaksikan kedua sisi saling balas dendam di bawah, dan tidak bisa membantu tetapi berbisik kepada Xia Tai yang duduk di sampingnya. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka memiliki kesempatan dan hanya itu. Saya tidak bisa mengatakan banyak tentang yang lain. Bagaimanapun, terlepas dari apakah kita sedang mendiskusikan kekuatan individu atau kekuatan kelompok, kelompok iblis putih jauh lebih kuat daripada kelompok iblis hitam. Xiao Yan dan yang lainnya mampu mengalahkan kami, tapi mereka mungkin tidak mendapatkan keuntungan saat menghadapi kelompok iblis putih. Xia Tai menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak jelas tentang hasil akhirnya dan hanya bisa memberi Su Xiao jawaban yang tidak jelas. Su Xiao hanya bisa tersenyum tanpa daya ketika dihadapkan pada jawaban yang tidak jelas ini. Dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke wajah yang sangat tajam di dekat tumpukan batu yang berantakan. Suasana area berbatu yang berantakan, tempat semua tatapan berkumpul, menjadi semakin tegang. Ekspresi semua orang perlahan menjadi serius. Cahaya Douki di permukaan diperpanjang dan berkontraksi, seperti perasaan semua orang saat ini, mengalami kesulitan untuk menenangkan diri. Ka, angin sepoi-sepoi bertiup lewat. Sebuah pecahan batu dari gunung tiba-tiba berguling dan menabrak batu di tempat lain. Segera, itu hancur berkeping-keping. Suara jernih yang tiba-tiba tidak diragukan lagi seperti melempar batu ke permukaan danau yang tenang. Dengan segera, gelombang besar akan naik dan menggelinding. Lusinan Doukis dengan warna berbeda melonjak keluar dari tanah berbatu yang berantakan. Rona itu indah karena banyaknya warna. Douki yang mengalir dengan liar secara langsung menyebabkan tekanan di daerah itu melonjak. Beberapa rumput hijau yang tinggi dan lurus membungkukkan tubuh mereka dari tekanan yang disebabkan oleh Douki ini. Pertarungan! Saat kekuatan melonjak, dua tangisan serentak dipancarkan dari mulut Xiao Yan dan Luo Hou tanpa perencanaan sebelumnya. Saat kedua suara ini terdengar, suasana tegang tiba-tiba pecah. Saat sosok manusia melintas, raungan rendah, yang berisi niat bertarung yang berapi-api, bergema tanpa menghilang di medan perang. Pada saat teriakan itu terdengar, tangan Xiao Yan tiba-tiba menegang di gagang penggaris. Kakinya dengan keras menginjak tanah dan energi berwarna hijau meledak di bawah kakinya. Tekanan yang disebabkan oleh gelombang energi turbulen secara langsung mengubah tubuh Xiao Yan menjadi bayangan hitam saat ditembakkan ke tengah tanah berbatu tempat Luo Hou berdiri. Ketika tubuh Xiao Yan bergerak, Sun Er dan dua lainnya di belakangnya mengikuti dari dekat. Jarak di antara mereka berempat dipertahankan dalam radius 1 meter. Pada jarak ini, mereka berempat bisa bergandengan tangan kapanpun dan dimanapun untuk menangani serangan tajam yang datang dari segala arah. Biaya! Di belakang kelompok 4 orang Xiao Yan, ada sekelompok besar siswa baru yang meraung keras saat mereka menyerbu. Meskipun formasi mereka tersebar, kekuatan mereka adalah yang terkuat karena mereka memiliki begitu banyak orang. Ekspresi wajah keempat anggota dari kelompok iblis putih acuh tak acuh. Mereka tidak merasakan ketakutan sedikit pun karena jumlah yang besar dan sikap kelompok Xiao Yan yang kuat. Tangan mereka gemetar dan 4 batang logam berwarna putih, yang panjangnya 5 kaki, berkedip dan muncul. Teriakan pelan terdengar saat keempat orang itu meminjam kekuatan batang logam yang menyentuh tanah untuk menembak ke depan.
Mereka dengan cepat menembak melewati 4 orang kelompok Xiaoyan. Akhirnya, keempat batang logam itu menari dengan liar, seperti angin yang berputar, dan akhirnya menghentikan semua puluhan siswa baru yang tersisa di belakang. Xiaoyan tidak menoleh saat mendengar suara angin berputar di belakangnya. Tatapannya menatap tajam ke arah Luo Hou, yang tubuhnya berdiri tegak di atas sebongkah batu. Xiaoyan mencengkeram penggaris berat di tangannya dan segera menggunakan kekuatannya untuk meretas ke bawah. Cahaya douqi yang tajam dan berwarna hijau segera meledak keluar dari penggaris, melepaskan douqi ke sekelilingnya. Ini adalah perwakilan metode menyerang dari Dadoushi. Ini mirip dengan serangan jarak jauh oleh seorang praktisi. Setelah cahaya douqi berwarna hijau muncul, Sun Er dan 2 lainnya juga melepaskan 3 cahaya kuat. 4 cahaya menembus penghalang udara saat mereka membawa angin kencang dan menabrak Luo Hou. Wajah Luo Hou tidak peduli saat dia melihat 4 proyektil douqi yang bergolak sedang ditembakkan. Tangannya gemetar sedikit dan batang logam dingin sepanjang 10 kaki, yang tampaknya dibentuk dari es dingin, bersinar dan muncul. Tangannya memegang tubuh tongkat panjang itu dengan erat dan ujung tongkat itu menembus dengan eksplosif. Segera, seseorang dapat melihat gambar tongkat itu berulang kali dan terus-menerus muncul di udara. Setiap gambar batang dengan kokoh menabrak 4 cahaya. Setelah ini diulangi untuk beberapa kali, 4 cahaya, yang berisi kekuatan yang kuat, benar-benar dihamburkan secara paksa olehnya. Kekuatan ini adalah sesuatu yang sangat dikagumi orang. Dia memang layak menjadi Douling yang kuat. Serangan yang sangat tajam. Serangan Luo Hou ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Melihat hanya tindakan menjinakkan keempat cahaya ini, kekuatan Luo Hou ini jauh lebih kuat daripada pemimpin sekte junior dari sekte darah yang telah dibunuh Xiaoyan di daerah sudut hitam. Tentu saja, sebagian alasannya di sini adalah bahwa metode Qi yang digunakan pemimpin sekte junior untuk meningkatkan kekuatannya terlalu banyak trik murahan. Oleh karena itu mengakibatkan douqi di dalam tubuh yang terakhir menjadi dangkal. Jika dia benar-benar bertarung dengan seseorang, kekuatan orang itu paling banyak berada di puncak kelas Dadoushi. Pikiran ini melintas di dalam hatinya dan dengan cepat menghilang saat ekspresi Xiaoyan menjadi serius. Penguasa berat di tangannya mengeluarkan suara "Qi" saat memotong udara, berubah menjadi bayangan hitam yang membawa suara menyedihkan. Tubuhnya bergerak ke atas dan ke bawah seperti setengah lompatan saat dia dengan kejam menebas Luo Hou. "Qi!" Di belakang Xiaoyan, sebuah telapak energi yang berisi beberapa api berwarna emas, cambuk panjang berwarna hijau, dan pedang berat berwarna darah, juga membawa kekuatan mereka sendiri saat mereka membentuk-bentuk seperti kipas, benar-benar mengelilingi area sekitar Luo Hou. Melihat serangan terkonsentrasi dari 4 kelompok pria Xiaoyan di bawah, beberapa ekspresi siswa yang lebih tua di lereng gunung tanpa sadar berubah. Ini karena mereka dengan jelas memahami di dalam hati mereka bahwa jika mereka yang menerima serangan itu, kemungkinan besar mereka akan dikalahkan pada saat kontak. 4 orang ini memang sangat kuat. Terutama pemuda berjubah hitam itu. Beberapa dari hati siswa yang lebih tua tidak bisa menahan untuk menghela nafas. Setelah secara pribadi menyaksikan serangan para siswa baru ini, mereka akhirnya mengerti mengapa siswa yang lebih tua, yang telah berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api tahun ini, telah dikalahkan secara menyedihkan. Hanya pada saat inilah mereka tiba-tiba memahami. Bukan karena kekuatan siswa yang lebih tua yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api itu lemah, tetapi kekuatan siswa baru tahun ini terlalu kuat. Saat ini, pikiran ini dengan cepat berputar di hati semua orang di lereng gunung Luo Hou, yang diam-diam berdiri di medan pertempuran tanpa bergerak, akhirnya bergerak. Tangannya memegang erat batang logam dingin itu. Jejak udara dingin seperti kabut menyebar dari batang saat tangisan dingin yang dalam terdengar. Batang pemintal dingin melingkar.
Saat teriakan Luo Hou terdengar, udara dingin dalam bentuk kabut yang menyelimuti batang logam dingin itu segera berguling dan naik. Busur misterius terbentuk dari rotasi. Segera, udara dingin membentuk perisai es berbentuk melingkar di bawah putaran cepat udara dingin, membungkus tubuh Luo Hou di dalamnya. Bang! Bang! 4 serangan ganas tiba-tiba mendarat dari atas pada perisai es yang terbentuk dari batang logam yang berputar cepat. Segera, suara teredam yang dalam bergema di seluruh area berbatu yang berantakan. Kekuatan yang kuat mengikuti perisai es dan menyebar ke bawah sebelum akhirnya dilepaskan dengan terampil ke atas batu. Batuan itu segera retak, membentuk banyak garis retakan sebelum meledak menjadi pecahan batuan dengan ledakan. Enyah! Tubuh Luo Hou sedikit membungkuk saat teriakan dingin keluar dari mulutnya. Batang logam dingin yang berputar cepat tiba-tiba berhenti. Segera, ujung tongkat itu dengan cepat menembus ke depan, sekali lagi membentuk bayangan yang memenuhi langit. Itu dengan kejam menghantam senjata kelompok 4 orang Xiaoyan. Kekuatan yang tiba-tiba meletus langsung mengguncang mereka berempat sampai mereka buru-buru mundur 2 langkah. Bertarung melawan 4 orang sendirian, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kalah. Kesenjangan antara Dou Ling yang kuat dan seorang Da Dou Shi memang sulit diukur. Roar, bagus. Tunjukkan kepada siswa baru yang sombong itu seperti apa keterampilan itu sebenarnya. Melihat serangan awal 4 orang kelompok Xiaoyan gagal, sorak-sorai langsung terdengar di lereng gunung. Tubuh Xiaoyan jungkir balik di udara sebelum segera mendarat di atas batu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Luo Hou yang dingin dan acuh tak acuh sebelum perlahan menghembuskan nafas. Kekuatan pihak lain bahkan lebih kuat dari yang dia duga. Selain itu, menambahkan ini ke fakta bahwa tongkat berspesialisasi dalam pertahanan, kemungkinan akan sangat sulit untuk mengalahkannya dalam waktu singkat bahkan jika mereka berempat bergandengan tangan. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er dan 2 lainnya sama-sama mundur ke sisinya dengan cemberut di wajah mereka. Pembelaan pihak lain yang seperti kura-kura menyebabkan mereka merasa seperti harimau yang memakan landak, tidak memiliki tempat untuk memulai. Xiaoyan melirik lingkaran pertempuran kacau di belakangnya. Dia segera merajut alisnya dengan erat. Kekuatan 4 anggota, kelompok iblis putih, sama-sama melebihi ekspektasinya. Keempat batang logam itu menari seperti 4 perisai logam. Ketika serangan seorang siswa baru biasa mendarat di atasnya, tidak hanya itu tidak efektif, tetapi juga akan dipantulkan kembali oleh kekuatan aneh yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari 5 menit setelah pertarungan ini dimulai, tidak kurang dari 5 siswa baru terbaring di tanah setelah tubuh mereka menjadi lemah karena batang logam menyentuh mereka. Dari kelihatannya, nampaknya akan ada murid baru yang kehilangan kemampuan bertarungnya setiap 1 menit atau lebih. Kesenjangan antar kelas ditampilkan secara menyeluruh di lingkaran pertempuran ini. Hampir lebih dari 40 siswa baru kelas Dou Shi sebenarnya tidak dapat melakukan apapun terhadap 4 siswa kelas Da Dou Shi yang lebih tua. Jenis perbedaan yang besar ini menyebabkan orang tidak dapat membantu tetapi menghela nafas secara emosional. Pertarungan ini baru saja dimulai tetapi situasinya sudah mulai bergeser dari harapan. Ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit jelek. Mahasiswa baru itu memang sepiring pasir berserakan. Tahun ini, jika bukan karena Xiaoyan yang memiliki kemampuan mengumpulkan yang sangat hebat, kemungkinan besar mereka akan seperti tahun-tahun sebelumnya, dirampok oleh siswa yang lebih tua sampai mereka tidak memiliki apa-apa. Di lereng gunung, Satai mengamati lusinan orang yang bertarung melawan 4 orang. Tidak hanya kelompok sebelumnya tidak berhasil, tetapi mereka berulang kali kehilangan lebih banyak siswa. Satai tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Iya. Su Xiao dan yang lainnya di sampingnya mengangguk. Kekuatan keseluruhan mahasiswa baru tahun ini tidak lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, di tahun-tahun sebelumnya, orang seperti Xiaoyan
yang memiliki keberanian dan keteguhan hati untuk mengumpulkan semua siswa baru, tidak muncul. Namun, bahkan jika itu masalahnya, hanya sekelompok orang yang tidak lengkap tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk melawan kelompok iblis putih, harimau terkuat yang menghalangi jalan mereka. Pertempuran ini tidak bisa diseret terlalu lama. Semakin lama diseret, semakin tidak menguntungkan bagi kelompok Xiaoyan. Melihat kinerja para siswa baru itu, jelas bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk mengelilingi dan mengalahkan kelompok iblis putih. Sebaliknya, jika terus seperti ini, dalam paling lama 20 menit atau lebih, mereka akan benar-benar habis. Pada saat itu, setelah anggota kelompok iblis putih membebaskan tangan mereka, kelompok Xiaoyan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kata Shatai tanpa daya. Meskipun dia sangat memikirkan nyala api berwarna hijau yang aneh yang digunakan Xiaoyan, terlepas dari bagaimana api itu menekan afinitas es Luo Hou Dou Qi, teknik tongkat hebat yang digunakan terakhir masih bisa memblokirnya. Tampaknya masih terlalu dini baginya untuk bersikap sombong lebih awal. Selama waktu Shatai dan yang lainnya mendiskusikan situasi yang dihadapi kelompok Xiaoyan, Xiaoyan juga menemukan hal ini. Dia menghela nafas panjang dan berkata, sepertinya kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ci! Xiaoyan memasukkan penggaris berat itu dengan keras ke garis retakan batu. Dia menoleh ke arah Sun Er dan dua orang lainnya sebelum berkata dengan suara yang dalam, tunda dia. Beri aku waktu. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Xiaoyan menjentikkan jarinya. Seorang yaoan berwarna ungu ditembakkan ke mulutnya. Dia mengunyah sedikit dan segera meludahkan sekelompok api ungu di depan tatapan semua orang. Nyala api mendarat di telapak tangannya. Tel, Danwan yaoan item berbentuk pil yang tidak memiliki efek pengobatan dan berpotensi berbahaya untuk dikonsumsi. Melihat bahwa Xiaoyan benar-benar memuntahkan sekelompok api esensi berwarna ungu, lereng gunung segera menjadi gempar. Shatai dan yang lainnya, yang awalnya merasa menyesal atas kerugian yang dihadapi kelompok Xiao yang juga memiliki ekspresi tertegun. Mereka tidak menyangka bahwa selain nyala api berwarna hijau, Xiaoyan sebenarnya memiliki api berwarna ungu lainnya. Penatua Su dan Penatua King di platform batu juga mengangkat alis mereka karena terkejut saat ini. Xiaoyan mengabaikan suara dari seluruh tempat. Dia memegang erat api berwarna ungu dengan tangan kirinya sambil perlahan mengangkat tangan kanannya. Jarinya berputar sedikit dan nyala api berwarna hijau yang elegan sekali lagi mengeluarkan suara berdenyut dan berubah menjadi sekelompok api hijau yang berhenti di atas tangan kanannya. Mengikuti kemunculan api berwarna hijau, suhu di wilayah ini tiba-tiba naik. Dua api berwarna yang membumbung menyinari wajah-wajah yang terpana itu menyebabkan pemandangan itu tampak sangat lucu. Ini, ekspresi Elder Su dan Elder King, yang dengan santai bersandar di punggung kursi mereka di platform batu, tiba-tiba berubah saat nyala api berwarna hijau muncul. Tubuh mereka tiba-tiba menjadi tegak dan mata mereka menatap nyala api hijau yang elegan. Sesaat kemudian, mereka bertukar pandang satu sama lain dan melihat keterkejutan di tatapan satu sama lain. Api surgawi? Pengetahuan mereka secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Shatai dan yang lainnya. Oleh karena itu, saat api inti teratai hijau muncul, keduanya dapat mengenali detail yang tepat darinya. Kujia terkutuk ini. Dia sebenarnya tidak memberitahu kami tentang informasi penting seperti itu. Benar-benar orang tua berkepala kacau. Kejutan di mata mereka masih tetap ada saat Penatua Su dan Penatua King bergumam satu sama lain. Mata Luo Hou menatap tajam kedua warna api di tangan Xiaoyan. Ekspresinya yang dingin dan acuh tak acuh akhirnya menjadi sangat serius. Saat dia berlatih afinitas es Dou Qi, dia sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Saat nyala api berwarna hijau muncul, dia pada dasarnya terkejut menemukan bahwa Dou Qi yang sedingin es di tubuhnya benar-benar menjadi lamban.
Api apa itu? Ini benar-benar dapat mempengaruhi aliran Dou Qi di tubuh saya. Di atas kesungguhan di wajah Luo Hou, ada keheranan tambahan. Tangannya memegang erat batang logam dingin saat dia berusaha keras untuk memaksa Dou Qi-nya mengalir, mencoba yang terbaik untuk menghilangkan perasaan tersumbat itu. Melihat dua api berwarna berbeda di tangan Xiao Yan, Sun Er dan dua lainnya mengerti maksudnya. Mereka mengangguk dan mereka bertiga segera membentuk formasi berbentuk segitiga dan menembak secara eksplosif ke arah Luo Hou. Dou Qi mereka melonjak dengan liar dan mereka benar-benar melepaskan Dou Qi di tubuh mereka hingga batasnya. Luo Hou tidak berani meremehkan serangan tajam dari tiga orang tim Sun Er. Meskipun dia sangat takut pada Xiao Yan di belakang mereka, dia hanya bisa melambaikan batang logam dingin di tangannya saat ini dan menerima semua serangan dari mereka bertiga. Setelah itu, dia melakukan serangan balik paling sengit, berharap bisa mengalahkan mereka bertiga dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat itu, kekuatan bertarung Xiao Yan, yang telah kehilangan teman-temannya, akan sangat berkurang. Tentu saja, idenya bagus tapi tim tiga orang Sun Er tidak seperti siswa baru biasa. Setelah beberapa hari berkolaborasi melawan musuh mereka, mereka sudah berlatih sampai ada kesepahaman dalam kerjasama mereka. Meskipun mereka bertiga tidak dapat menembus pertahanan batang logam Luo Hou, bahkan setelah bekerja sama, mereka setidaknya dapat menyebabkan dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya untuk mengganggu Xiao Yan. Dengan kelompok Sun Er yang menunda Luo Hou, telapak tangan Xiao Yan sudah mulai secara bertahap melakukan kontak di depan tatapan semua orang. Melihat tindakannya ini, para siswa yang lebih tua dari akademi dalam mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi ekspresi Penatua Su dan Penatua Qing di platform batu berubah secara drastis. Dengan pengalaman mereka, mereka secara alami memahami dengan jelas jenis kekuatan besar apa yang akan terbentuk ketika api seperti itu bergabung. Orang gila ini, haruskah kita bertindak untuk menghentikannya? Elder King bergumam. Dia segera menoleh dan meminta Penatua Su di sisinya. Penatua Su mengatupkan alisnya erat-erat. Matanya tidak berkedip saat dia menatap wajah tenang dan tenang Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya dia memiliki kepercayaan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika seseorang adalah seorang elit Du Huang, seseorang tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Begitu dia kehilangan kendali dan ledakan terjadi, kekuatan penghancur yang dilepaskan lebih dari menakutkan. Kata Penatua Qing dengan suara yang dalam. Mari kita lihat, tatapan Penatua Su tidak membuat gerakan sedikit pun. Yang dia lakukan hanyalah berbicara dengan suara lembut. Kamu, melihat ini, Penatua Qing hanya bisa mendesah tanpa daya. Dou Qi yang tak terbatas di tubuhnya juga mulai beredar, siap untuk menangani situasi yang tiba-tiba dan tidak terduga. Lagi pula, ada banyak siswa di sini yang mengamati pertarungan. Di bawah fokus semua tatapan, nyala api berwarna hijau di tangan Xiao Yan akhirnya melakukan kontak dengan nyala api berwarna ungu. Segera, gumpalan bibit api hijau dan ungu mulai menyebar dengan cepat dari titik kontak. Di tempat di mana keduanya melakukan kontak, ruang itu sepertinya terkoyak oleh kekuatan yang kuat sampai mulai berfluktuasi. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh saat dia menatap dua api berwarna berbeda, yang saling terkait satu sama lain. Dia bertepuk tangan dengan keras, tampak seolah-olah dia telah melakukan ini ratusan kali. Mengikuti suara teredam yang jelas, kedua nyala api itu dengan paksa bergabung menjadi sekelompok api hijau dan ungu. Kekuatan spiritual keluar dari alisnya, mempertahankannya pada keseimbangan misterius. Api hijau ungu berulang kali tampak terdistorsi dan segera mulai menyusut dengan cepat dalam tatapan kaget Elder Su dan Elder King. Akhirnya berhenti perlahan setelah menyusut menjadi seukuran kepalan tangan. Nyala api bergerak sedikit sebelum akhirnya perlahan pecah. Teratai api hijau ungu yang sangat indah melayang di depan Xiao Yan. Sun Er, kalian semua minggir.
Api hijau ungu digantung setengah inci di atas telapak tangan Xiao Yan. Ekspresinya sedikit pucat saat dia memerintahkan mereka dengan lembut. Saat kata-kata Xiao Yan terdengar, Sun Er dan dua lainnya yang terlibat kebuntuan dengan Luo Hou segera melesat dan mundur. Dalam beberapa lompatan, mereka muncul di belakang Xiao Yan. Ini sudah berakhir. Xiao Yan mengangkat kepalanya perlahan dan melihat wajah ketakutan Luo Hou. Senyuman dingin muncul di wajah pucatnya saat dia dengan lembut menjentikan lotus api dari telapak tangannya. Api lotus segera melewati udara kosong yang panjang seperti bintang jatuh. Di bawah fokus mata semua orang, itu membawa jejak hijau ungu yang indah saat melesat secara eksplosif ke arah Luo Hou. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.